Sebuah jaket berlumur darah. Kami semua telah menatapmu, telah pergi duka yang agung dalam kepedihan bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta. Antara kebebasan dan penindasan berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mundurkah kita sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan? Beri kara setia kepada tirani dan mengenakan baju kebebasan sang pelayan. Spanduk kumal itu, ya, spanduk itu, kami semua telah menatapmu, dan di atas bangunan-bangunan menunduk bendera setengah tiang. Pesan itu telah sampai kemana-mana, melalui kendaraan yang melintas, abang-abang beca, kuli-kuli pelabuhan, teriakan-teriakan di atas bis kota, pawai-pawai perkasa, prosesi jenazah ke pemakaman. Mereka berkata, semuanya berkata, lanjutkan perjuangan. Taufik Ismail adalah seorang penyair terkemuka asal Indonesia, kelahiran Bukit Tinggi, 25 Juni 1935. Ia dikenal sebagai tokoh penting angkatan 66 dan sering menulis puisi bernapaskan keagamaan serta kritik sosial politik. Latar belakang keluarganya yang religius dan pendidikannya yang luas, termasuk di Amerika Serikat dan Mesir, membentuk karakter dan karya-karyanya. Meski berlatar pendidikan dokter hewan, Taufik lebih dikenal sebagai sastrawan, jurnalis, dan penggerak kebudayaan. Ia aktif di organisasi mahasiswa. Pernah dipecat karena menandatangani manifest kebudayaan. Taufik adalah salah satu pendiri majalah Sastra Horizon pada tahun 1966 bersama Moncar Lubis, PK, Oyong, Zaini, dan Arif Budiman. Majalah ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan sastra modern Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Horizon tidak hanya menjadi wadah publikasi karya sastra, tetapi juga gerakan literasi nasional melalui program Siswa Bertanya, Sastrawan Bicara, yang menyasar sekolah-sekolah di berbagai kota. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Taman Ismail Marzuki, Rektor LPKJ, dan Ketua Yayasan Bina Antar Budaya yang mengelola program pertukaran pelajar. Sebagai penyair, karya-karya Taufik mencerminkan semangat zaman dan sikap keperpihakan kepada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Puisinya yang paling dikenal seperti Tirani dan Benteng, puisi-puisi sepi, kenalkan saya hewan, ladang jagung, puisi-puisi langit, hingga malu aku jadi orang Indonesia, menggambarkan perjalanan sebagai penyair yang tak henti bersuara tentang kondisi bangsa. Ia juga menulis esai-esai penting dalam perhara budaya dan menjadi editor berbagai antologi seperti Ketika Kata, Ketika Warna, Sulawak, dan Dari Fungsi ke Handayani. Taufik juga memiliki kiprah dalam bidang penerjemahan. Ia menerjemahkan karya besar Muhammad Iqbal bersama Gunawan Muhammad dan Ali Udah, serta menyusun terjemahan puisi-puisi penyair Amerika selama 150 tahun dalam naskah setebal 850 halaman, meski belum dapat diterbitkan karena kendala hak cipta. Puisi-puisi Taufik telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan China. Ia telah diundang ke berbagai festival sastra di lebih dari 20 negara dan juga sering tampil dalam acara baca puisi di berbagai kota Indonesia. Taufik Ismail adalah salah satu penyair dan tokoh sastra paling berpengaruh di Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi pada 25 Juni 1935 dan besar di Pekalongan. Ia dikenal luas sebagai tokoh utama angkatan 66, yaitu generasi sastrawan yang lahir dan berkembang di tengah
pergolakan politik dan sosial pasca G30 SPKI. Karya-karya puisinya banyak membuat kritik sosial, semangat perjuangan dan nilai-nilai religius, mencerminkan latar belakang keluarganya yang kental dengan ajaran Islam. Ayahnya Kiai Haji Abdul Ghaffar Ismail adalah seorang ulama Muhammadiyah, sementara ibunya Tinur Muhammad Nur berasal dari keluarga religius yang memperkuat karakter Taufik sebagai penyair, bernafaskan spiritualitas dan moralitas. Taufik menempuh pendidikan awal di kota Solo dan Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke SMP di Bukit Tinggi dan SMA di Bogor, serta Kalongan. Ia pernah menjadi siswa pertukaran pelajar di Amerika Serikat dan melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan Universitas Indonesia Bogor, hingga meraih gelar dokter hewan. Meski berkarir di bidang peternakan dan sempat bekerja selama 12 tahun di PT Unilever, panggilan sejatinya adalah di bidang sastra, pendidikan, dan budaya. Keterlibatannya dalam dunia sastra dimulai sejak mahasiswa. Ia aktif di organisasi pelajar Islam Indonesia dan himpunan mahasiswa Islam, serta menjadi ketua senat mahasiswa dan ketua 2 Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Karena keberaniannya menandatangani manifest kebudayaan yang menolak dominasi politik dalam dunia kebudayaan pada masa Orde Lama, ia harus menerima konsekuensi dipecat dari alma maternya dan kehilangan kesempatan studi ke luar negeri. Namun hal itu justru memperkuat posisinya sebagai intelektual yang kritis dan teguh pada prinsip. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari Taufik Ismail, yang pertama, konsistensi dalam berkarya dan berjuang. Taufik Ismail menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam dunia sastra dan kebudayaan. Bahkan ketika menghadapi tekanan politik atau kehilangan pekerjaan karena prinsipnya. Lalu yang kedua, pentingnya pendidikan dan belajar sepanjang hayat. Ia menempuh pendidikan di dalam dan luar negeri, serta mengikuti berbagai program pengembangan diri. Lalu yang ketiga, keteguhan dalam prinsip dan nilai. Taufik berani menandatangani manifest kebudayaan walaupun berisiko terhadap karir akademiknya. Yang keempat, kepedulian terhadap bangsa dan generasi muda. Ia aktif mengembangkan apresiasi sastra di kalangan pelajar, serta mendirikan dan memimpin berbagai lembaga.